Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembahasan rotasi di channel Mat Muda. Pada pembahasan kali ini masih terkait dengan rotasi, namun masih sama dengan rumus yang kita gunakan, sehingga saya ingin menulis kembali dulu rumus yang kita gunakan nanti, dan semoga ini tidak lupa ya rumusnya, karena sebenarnya rumusnya ini sangat mudah. A aksen ini sama dengan aksen dikali B aksen, kemudian ini dikalikan cos alfa ditambah beta, kemudian sin alfa ditambah beta. Nah, di sini minus sin alfa ditambah beta. Di sini cos alfa ditambah beta, kemudian dikalikan saya balas kurang dulu, A dikali B, A kali B. Nah, jadi sebenarnya kalau ini kita gunakan rumusnya atau ingin menghafal rumusnya ini sangat gampang. Awalnya dulu adalah cos, kemudian sin, terus berseberangan dari sini sin cuma ada minusnya, terus berseberangannya lagi berarti cos. Ya, sama kan semua alfa dikali B, alfa ditambah beta, kemudian nanti dikalikan A kali B. Jadi saya harap ini nanti rumusnya ini bisa dihafal, karena ini mudah sekali untuk dihafalnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh ya, contoh soal gitu. Nah, contoh ini yang kita akan selesaikan. Tentukanlah bayangan pada parabola Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 yang dirotasi sebesar 90 derajat. Searah dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat titik P1, minus 2. Nah, sekarang kita selesaikan. Yang paling pertama tentu saya tulis dulu A nya itu, titik A nya sama dengan AB. Jadi biasanya kan XY ya. Kemudian Y sama dengan, dari persamaan ini Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Berarti Y ini kita ganti menjadi B, karena Y di sini kan B gitu. Terus X nya ini kita ganti menjadi A. Ini X diganti menjadi A pangkat 2 ditambah 1. Diketahui titik pusatnya itu kan adalah 1, minus 2. Nah, sekarang penyelesaiannya seperti ini. Maka sama dengan rumus yang kita gunakan. Berarti di sini aksen B aksen gitu ya, sama dengan cos 90 derajat. Nah, ini 90 derajat ya. Kemudian sin, karena dia berlawanan arah berarti minus 90 derajat. Kemudian rumusnya adalah minus sin lagi ya, minus sin kemudian minus 90 derajat. Terus cos 90 minus 90 derajat, balas kurung. Saya ingatkan kembali bahwa rumus yang kita gunakan kan ini ya, A kali B. Nah, A dengan B. Berarti di sini A nya itu A dikurang 1, karena dari titik pusatnya ya, dikurang 1. Kurang itu adalah rumusnya. Kemudian B nya, B dikurang minus 2, dikurang minus 2. Nih, selesai. Nah, sekarang tinggal diselesaikan gitu. Oh, di sini belum. Kemudian di sini tambah, karena kan titik pusatnya tadi 1 dengan minus 2, tambah 1 minus 2. Nah, sekarang kita selesaikan. Cos dari 90 kan 0. Dari mana dapat 0? Ya, kemarin sudah dibahas. Caranya itu bisa dilihat atau bisa dengan menggunakan kalkulator. Kemudian sin 90 kan 1, cuma karena ini ada minusnya berarti minus 1. Kemudian di sini juga 90 kan
1 karena ada minusnya, berarti minus 1 kemudian dikali minus, berarti minus kali minus, di sini tinggal 1. Cos 90 0 karena tidak ada minus 0 gitu. Nah sekarang kita ambil ini, A dikurang 1 minus kali minus berarti B ditambah 2 ditambah 1 minus 2. Nah sekarang tinggal diselesaikan. Ini sama dengan, kan ini 0, ini 0 dikali A kurang 1 kan 0, jadi tidak usah ditulis gitu. Kemudian ini lagi 1 dikali B, 1 kali B, ini B, 1 dikali 2, 2. Nah terus ini lagi kan minus 1 dikali A minus A, kemudian minus 1 dikali minus 1, 1. 0 dikali A dikurang 1, 0, jadi nggak usah ditulis gitu. Nah terus ini ditambah 1 minus 2, maka ini sama dengan B, tetap ditulis B kemudian 2 ditambah 1, 3 gitu ya. Terus di sini minus A, 1 ditambah minus 2, minus 1. Jadi gini ya. Nah kita sudah mendapatkan hasilnya, maka jadi titiknya itu kalau mau ditulis gitu. Nah, tulis jadi titiknya titik aksen itu adalah ini ya, B ditambah 3, B ditambah 3, koma, kemudian minus A dikurang 1. Nah maka ini titik pusatnya berdasarkan tadi yang kita dapatkan. Nah terus kemudian kita masih lihat kan begini, saya tuliskan dulu bahwa di sini karena A aksen B ditambah 3, berarti kan di sini A aksen sama dengan B ditambah 3, berarti didapatkan karena tadi itu yang dicari adalah B nya, ini ya, mana tuh, ini kan adalah B, ini kan B, berarti yang kita cari itu adalah B, sedangkan di sini kan A nya, berarti kita ganti saja. Kalau kemudian A, berarti di sini A aksen plus menjadi minus karena pindah tempat kan, berarti minus 3 sama dengan B, atau B sama dengan A aksen dikurang 3. Nah gitu, ini sudah didapatkan. Jadi persamaan itu seperti ini. Sedangkan untuk yang ini minus A dikurang, berarti di sini adalah B aksen sama dengan minus A dikurang 1, atau A sama dengan ini ya, A sama dengan minus B aksen dikurang 1. Nah ini hasilnya. Jadi bisa seperti ini sih, karena kan sama-sama B sudah dapat tuh. Cuma karena ini yang dicari A nya, dari mana dapat ini, ya ini pindahkan saja ini ke sini. Kalau mau panjangnya sih, pokoknya intinya seperti ini ya. Mudah-mudahan dia mengerti bagaimana caranya dapat. Saya kira itu untuk contoh soal pertama. Terus kita masuk ke contoh soal kedua. Sambil soalnya dulu ini. Nah, jika garis
Jika garis X sama dengan X dikurang 2Y sama dengan 5, kemudian sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 berlawanan arah. Berlawanan arah putaran jam, maka yang ditanyakan adalah persamaannya. Maka kita harus mencari persamaannya. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan warna ya, sorry. Saya lihat pembatas dulu. Penyelesaiannya begini, sama dengan kayak tadi. Nah, di sini X ya aksen ini sama dengan ya tadi cos 90 derajat. Kemudian di sini sin 90 derajat. Kemudian di sini minus sin 90 derajat. Kemudian cos 90 derajat. Kemudian dikalikan kayak tadi, X dikurang 2, X dikurang 2, kemudian Y dikurang 4. Dari mana ini? Yang kayak seperti tadi nih, gini. Cuma saya ubah A-nya ini menjadi X, karena sebenarnya bisa tuh. Terus B-nya menjadi Y. Nah, dari mana ini? Ini 2. Nah, berarti dikurang 2 ya. Kemudian Y dikurang 4. Terus ditambahkan 2 dengan 4. Nah, ini sama dengan, berarti sama kayak tadi nih. Di sini 0, kemudian 1 sin 90 minus 1, kemudian di sini 90 0. Terus ini dikali X dikurang 2, Y dikurang 4, kemudian ditambah 2 dengan 4. Nah, setelah itu kita kalikan kayak tadi ya. 0 dikali ini berarti 0, tidak usah ditulis. Kemudian ini minus 1 dikali X berarti minus X, kemudian minus 1 kali 2 minus X ya, plus 2. Nah, terus ini 1 dikali salah, aduh, saya jadi tidak konsen. Ini kan ini 0 dikali sini ya, berarti 0, kemudian ini minus 1 dikali ini gitu. Nah, ini minus Y, kemudian minus 1 dikali 4 plus 4, kemudian ini 1 dikali ini, berapa nih, X, 1 dikali minus 2 minus 2. 0 dikali ini kan 0, tidak usah ditulis, kemudian ditambah 2 4. Nah, ini sama dengan minus Y, 4 ditambah 2 6, kemudian Y minus 2 ditambah 4 minus 2. Nah, itu hasil yang kita dapatkan. Nah, sekarang untuk mendapatkan persamaannya, maka kita tuliskan, berarti ini kan Y diketahui kan, tunggu dulu, ini ya, jadi gitu, X aksen sama dengan minus Y ditambah 6, berarti Y sama dengan ini pindah ke sini, berarti minus menjadi positif, kemudian ini pindah ke sini, berarti ini minus X aksen ini berubah menjadi negatif, 6 dikurang X. Nah, terus untuk ini Y aksen sama dengan X dikurang 2,
kemudian berarti X-nya sama dengan Y aksen dikurang 2. Nah, seperti itu. Jadi untuk mensubstitusikannya, jadi persamaan ini sudah ditahu sampai di sini. Nah, jadi pada persamaan ini kalian kemudian mencari lagi. Ini sebenarnya belum selesai ya. Nah, nanti kita selesaikan lagi di sini. Nah, ini tinggal dicari ya. Y aksen dikurang 2, kemudian dikali 2 dikali 6 dikurang X aksen dari sini ya. Nah, berapa ini sama dengan 5. Karena soalnya tadi ini coba kita lihat. Ini kan ada ya 5. Saya tulis dulu Y dikurang 2Y. Yang diketahui persamaannya di atas tadi kan Y dikurang 2Y sama dengan 5. Ini persamaannya di atas soalnya. Berarti ini X-nya diganti menjadi ini, Y-nya diganti menjadi ini. Ini 2, berarti ini sama dengan 5. Tinggal kemudian diselesaikan lagi. Nah, ini kita selesaikan. Y aksen dikurang 2, 2 dikali 6, minus 2 dikali 6 minus 12. Minus 2 dikali X aksen berarti plus 2X aksen. Ini sama dengan 5. Berarti 2X aksen ditambah Y aksen sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 12. Nah, hasilnya ini sama dengan 2X 2X aksen ditambah Y aksen sama dengan 19. Nah, ini persamaannya. Jadi sampai sini saja hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan yang tadi ini. Supaya untuk lebih mudahkan, maka tadi saya ambil di situ. Nah, sekarang kalau ini kita selesaikan, berarti di sini A aksen dikurang 3. Ini ya. Soalnya tadi mana nih? Ini X pangkat 2 ditambah 1. Saya tulis lagi persamaannya di sini. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Nah, di sini Y-nya diganti menjadi ini, A aksen dikurang 3 sama dengan minus B. Ini X-nya diganti menjadi ini. Menjadi ini, menjadi ini ya. Minus B aksen dikurang 1 pangkat 2 ditambah, ini kan pangkat 2 ditambah 1. Nah, terus ini kita faktorkan. Minus B pangkat 2 berarti B pangkat 2. 2 dikali B, 2 dikali minus B minus 2B. Minus 2B dikali minus 1 berarti plus 2B. Plus 2B aksen. Kemudian minus 1 pangkat 2 berarti minus 1 dikali minus 1 berarti plus 1. Kemudian ditambah 1. Ini dari sini tambah 1. Berarti ini sama dengan A aksen sama dengan B pangkat 2 ditambah 2B. Ini 2B aksennya ditambah 2, kemudian ini ditambah 3. Maka hasilnya A aksen sama dengan B pangkat 2 ditambah 2B aksen. Ini B aksen nih semua. Sorry, saya tidak tulis. Ini 2B ditambah 2 tambah 3, 5. Jadi hasilnya ya seperti ini. Berarti untuk persamaannya tadi, maka Y sama dengan X sama dengan, maksud saya, Y pangkat 2, ini B nya diganti menjadi Y semua. Y pangkat 2 ditambah 2Y ditambah 5. Nah, ini hasilnya. Saya kira itu sangat mudah untuk dikerjakan. Kalaupun tidak dimengerti, silakan diputar kembali. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalam.